Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang perubahan sosial. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar secara cermat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat secara benar. Yang keempat, membuat laporan sederhana dari hasil observasi tentang perubahan sosial di lingkungan sekitar secara teliti. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian melihat perubahan di sekitar kita? Seperti berdirinya mal dan perubahan kurikulum. Dengan berdirinya mal, kalian yang sebelumnya berbelanja di pasar tradisional, sekarang beralih ke pasar modern, sehingga memudahkan untuk berbelanja dan bisa merubah gaya hidup. Begitu juga dengan perubahan kurikulum, yang sebelumnya menggunakan KTSP menjadi kurikulum 2013, di mana bisa merubah cara belajar menjadi lebih efektif, lebih gampang, dan tentu saja lebih cepat dicerna. Baiklah anak-anak, mari kita melihat gambar berikut. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial. Apakah kalian setuju? Ya, bencana alam adalah salah satu penyebab dari perubahan sosial. Apakah perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Faktor internal dari penyebab perubahan sosial. 1. Berkembangnya iptek. Contoh, bangunan rumah adalah salah satu contoh perubahan yang dipengaruhi oleh iptek, khususnya di bidang arsitektur. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun bisa mempengaruhi perubahan sosial. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Pemberontakan dapat menyebabkan perubahan, misalnya pergantian penguasa atau adanya kesepakatan baru. Faktor eksternal perubahan sosial. 1. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua, perang, baik itu perang saudara atau perang dengan negara lain. Yang ketiga, bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor dapat mendorong manusia untuk pindah dan mencari tempat yang baru. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Sikap mudah menerima hal-hal yang baru. 2. Orientasi pada masa depan. 3. Kontak dengan kebudayaan lain. 4. Sikap menghargai hasil karya orang lain. 5. Majunya sistem pendidikan. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Keinginan manusia untuk memperbaiki hidupnya. 8. Toleransi terhadap perilaku menyimpang. Dan 9. Sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Faktor penghambat perubahan sosial. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Kedua, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Ketiga, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Keempat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kelima, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Keenam, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Ketujuh, adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Kedelapan, sikap tradisional masyarakat.
Teori perubahan sosial. Pertama, teori siklus. Yang kedua, teori evolusi. Ketiga, teori fungsionalis. Dan keempat, teori konflik. Teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, tradisional, sampai pada tahap modern. Teori siklus. Teori siklus mengatakan bahwa perubahan sosial itu bagaikan roda yang berputar. Jadi, tidak ada pemisah yang jelas antara fase tradisional maupun modern. Teori fungsionalis. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx, pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk merubah ke arah yang lebih maju. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial berdasarkan prosesnya. 1. Perubahan yang direncanakan. Contoh, kurikulum 2013 yang menggantikan KTSP. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya merebaknya virus corona, menyebabkan kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Berdasarkan ukuran perubahannya. 1. Perubahan kecil. Bisa kita lihat contohnya pada mode. Yang kedua, perubahan besar. Contohnya lahan pertanian yang sudah mulai tergantikan dengan pembangunan industri. Yang ketiga, berdasarkan arahnya. Perubahan sosial pertama, progres. Perubahan sosial ke arah kemajuan. Contohnya, buku sudah tergantikan oleh Android. Yang kedua, regres. Perubahan ke arah kemunduran. Contohnya demonstrasi yang anarkis. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Revolusi atau perubahan secara cepat. Dan evolusi atau perubahan secara lambat. Contohnya mata pencarian. Dampak positif perubahan sosial. 1. Efisiensi dalam kehidupan masyarakat. 2. Terjadinya modernisasi di segala bidang. 3. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Keempat, laju integrasi. Kelima, terjadinya reorganisasi. Dan keenam, transformasi politik. Dampak negatif perubahan sosial. 1. Terjadinya cultural lag. Yang kedua, terjadi cultural shock. Yang ketiga, anomi. Keempat, peningkatan tindakan kriminal. Kelima, pudarnya solidaritas sosial. 6. Pencemaran lingkungan. 7. Disorganisasi keluarga. Dan 8. Marginalisasi. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Adanya keberagaman perubahan tersebut juga berdampak pada masyarakat itu sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, harus lebih selektif dalam menerima perubahan agar tidak merugikan orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian,
Agar kalian lebih memahami materi perubahan sosial, cobalah kalian menganalisis tentang perubahan sosial di lingkungan kalian dan buat dalam bentuk laporan, kemudian serahkan pada guru kalian masing-masing. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.